Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah yang mulia dan yang terhormat. Pada pagi hari ini, di dalam acara Hikmah Fajar bersama Bang Imad dan juga adik-adik dari Perbanas, kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada episode yang lampau kita telah membicarakan masalah nikmat itu dibagi menjadi 3, diklasifikasikan supaya mudah. Yang paling rendah adalah kehidupan dan di atasnya kemerdekaan. Sedangkan yang paling tinggi adalah hidayah. Kata Bang Imad, untuk mendapatkan hidayah, orang harus mampu secara optimal meningkatkan kualitas fikir dan zikir agar mendapatkan ilmu dan iman. Nah, ada satu lagi hal, yaitu hikmah. Hikmah didapatkan oleh seseorang bila dia telah melakukan interaksi seimbang antara ilmu dan iman tersebut. Sampai di sana pada episode yang lampau, dan kita langsungkan sekarang dengan pembicaraan yang berikutnya. Bang Imad, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini sudah banyak sekali surat dari pemirsa yang bertanya masalah tentang hikmah sebagai hasil dari interaksi iman dan ilmu. Kemudian di dalam ceramah-ceramah Bang Imad saya pernah mendengar soal insan kamil. Saya mohon Bang Imad menceritakan dahulu tentang keseimbangan antar interaksi iman dan ilmu itu, bagaimana caranya menyeimbangkan. Kemudian adik-adik dari Perbanas saya mohon nanti bertanya ya. Oke, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, terutama saudara Arif yang saya sayangi. Yang lalu kita baru membicarakan kalau dihadapkan dengan tantangan, kita harus pilih salah satu. Ya, kita kembali barangkali ke episode itu, barangkali masih ada di sini ini. Ada, masih ada. Ya. Kita wajib melatih diri untuk mementingkan ini yang pertama. Ya. Apapun yang kita peroleh daripada Tuhan itu, kita bisa arahkan untuk ini, untuk meningkatkan ini. Itulah hakikat hidup itu sebetulnya. Ya, kalau saya buat ini sebagai ordinat, tahu arti ordinat? Ya, ordinat insaniyah, kalau saya namakan ordinat insaniyah, nilai kemanusiaan seseorang, maka titik nolnya itu di sini, itu titik nolnya ordinat insaniyah itu. Artinya kalau kita kemerdekaan kita nol, maka kemanusiaan kita pun nol. Nilai insaniyah, nilai kemanusiaan, harga diri kita sebagai manusia itu diukur daripada kemerdekaan yang kita hayati. Nah, saya herannya ini ajaran Islam, tapi Einstein pun mengatakan begitu. The quality of human being, katanya, is measured by the sense he attained liberation from self. Jadi mendapatkan kemerdekaan dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Merdeka dari dominasi dirinya sendiri bahkan. Itu ada di Quran itu. Ya, kemerdekaan itu makin tinggi juga nilai insaniyah kita. Kalau sampai tinggi sekali dan kita bisa konsisten mempertahankannya, ya, maka kita menjadi manusia yang sempurna. Itulah insan kamil. Nah, sekarang saya ingin tanya pada saudara, apa namanya yang mengurangi kemerdekaan manusia itu? Segala sesuatu yang mengurangi atau menghambat meningkatnya kemerdekaan itu apa namanya? Siapa tahu? Silakan. Pemaksaan. Ya, Pak Dek. Anda tadi menjawab apa? Pemaksaan. Coba tolong dipakai itunya. Nah, ya, supaya kedengaran. Pemaksaan barangkali. Pemaksaan, ya, itu yang coba berikan nama jenis yang lebih tepat. Tidak ada yang tahu ya. Belum pernah baca buku saya, Kuliah Tauhid.
pernah baca buku kuliah tauhid? Tulisan saya? Belum. Itulah Tuhan. Tuhan itu adalah yang menghambat kemerdekaan manusia. Tuhan. Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak. Tuhan. Ya. Tuhan. Tapi Tuhan itu apa? Apa itu Tuhan? Dalam bahasa Qur'annya ilahun. Tuhan itu. Apa itu Tuhan? Segala sesuatu yang mengurangi kemerdekaan manusia. Kalau saudara baca Al-Quranul Karim, saudara akan berjumpa perkataan ilahun itu dalam segala bentuk mufrad, musanna, jamak. Dalam bahasa Arab itu kan satu, dua, dan plural. Bahasa Inggris singular dan plural saja. Dua sudah dianggap plural, dalam bahasa Arab tidak. Dua itu belum dianggap plural, masih double itu. Ya, oleh itu satu, dua, tiga. Kalau tiga ke atas itu dia jamak. Dan perkataan ilahun itu dalam Quran dalam segala bentuk. Ilahun ada, ilahaini ada, alihatun kalau banyak. Dalam segala bentuk ini di Quran perkataan ilahun ini saya sudah hitung ada 147 kali. Dan maknanya artinya bermacam-macam. Spektrum daripada maknanya itu dari mulai benda abstrak sampai kepada benda konkret bahkan manusia. Segala sesuatu yang mendominasi manusia itulah Tuhan manusia itu. Jadi kalau umpamanya ada orang yang sangat didominasi oleh hartanya, maka dia sudah bertuhan kepada harta ya. Jadi kemerdekaannya berkurang. Ya, dia bertuhan kepada harta, kepada kedudukannya. Itu yang terkenal sekali. Tuhan yang paling populer dari zaman Adam sampai sekarang adalah tiga ta, Trinita. Ada agama yang percaya kepada Trinitas, ada agama yang percaya kepada Trimurti. Tapi umat Islam yang mengaku bertauhid tapi dalam prakteknya banyak yang bertrinita. Harta, tahta, wanita. Untuk laki-laki, untuk perempuan, laki-laki, pria. Ya. Itu yang membuat manusia tidak merdeka. Nah, untuk mendapatkan kemampuan untuk berani merdeka itu, perlulah dulu difahami apa sebetulnya Tuhan itu. Mari kita definisikan. Saya mencoba mendefinisikan Tuhan itu segala sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia. Sehingga manusia rela didominasi olehnya. Itulah Tuhan. Apa saja yang saudara relakan diri saudara didominasi olehnya, itulah Tuhan saudara. Termasuk diri sendiri. Oleh karena itu di Quran ada ayat yang bunyinya surat 45 ayat 23, coba lihat. Dan banyak lagi itu, bukan satu saja, itu yang kebetulan teringat di otak saya, surat 45 ayat 23. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Betapa banyak manusia yang mengilahkan hawanya. Hawa itu adalah personal desires, dirinya, whim and wishes. Yang segala sesuatu yang tercetus di hati kita, itu namanya hawa. Kalau apa yang tercetus di hati kita, kita patuhi saja. Nah, itu tandanya kita sudah berilah kepada hawa kita. Itu sesuatunya abstrak, kan? Itu benda abstrak. Dalam Quran juga ada perkataan ilah dipakai untuk manusia. Itu surat 28 ayat 38 kalau salah saya. Itu jawaban Fir'aun atau respons Fir'aun ketika didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengajak Fir'aun supaya mengilahkan hanya Allah. Maka
Fir'aun menjawab, wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Maka berkata Fir'aun, wahai para menteriku, aku tidak menyangka bahwa kalian masih punya ilah selain diriku. Karena waktu itu Fir'aunlah ilah bangsa Mesir. Apa artinya Fir'aun menjadi Tuhan bangsa Mesir? Artinya semua keinginan Fir'aun menjadi hukum. Semua orang patuh, tidak ada satu pun yang berani mengatakan no kepada Fir'aun. Nah, itu artinya sudah mempertuhankan Fir'aun. Kita orang Islam itu dilatih supaya berani membantah. Nah, kalian bertanya aja nggak berani, bagaimana jadi mahasiswa? Nah, ini kalau kembali kepada membantah. Ya, berani membantah, berani bertanya, berani mengambil risiko. Ya. Bukankah itu berkembang juga karena pendidikan dalam rumah tangga dan sekolah? Saya sedang melihat ke belakang begitu, betapa ketidakmampuan untuk berargumentasi, menjernihkan sebuah masalah secara terbuka, itu terbina begitu oleh suasana itu. Gimana itu Bang Iman? Ya itu sebetulnya Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, kita tidak menghargai karena tidak pandai bersyukur tadi. Ini dalam rangka melatih diri bersyukur juga itu. Jadi pendidikan ya, begini Bang Imad, mengenai definisi dari Tuhan, sementara dari sejak pertama kita mulai mengenal bangku sekolah, dimensi ketuhanan yang diajarkan oleh para guru itu sebenarnya tidak pernah berubah dari konteks agama. Kita seolah-olah melihat bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang menguasai diri kita, yang mengatur diri kita, tapi tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bentuknya. Apakah itu harta, apakah itu bentuk-bentuk yang lain? Mengapa hal ini bisa terus terjadi sampai sekian banyak tanpa adanya perubahan dari seluruh unsur yang mestinya bisa melihat ini adalah suatu kesalahan? Ya, itulah maka ulama-ulama besar membagi ilmu tauhid. Ya, kita sekarang ini bicara soal ilmu tauhid sebenarnya. Kalau mau dikhususkan bab yang kita bicarakan sekarang ini, ya, ilmu mengesahkan Allah, ya. Kebanyakan ulama membagi ilmu tauhid itu ada dua macam. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Saya sekarang ini sebetulnya akan membawa saudara untuk mencoba memahami apa yang dikenal dalam kalangan ulama-ulama tauhid itu tauhid uluhiyah. Mengupas pengertian ilahun itu. Uluhiyah itu berasal dari perkataan ilahun. Tauhid yang diajarkan oleh guru-guru saudara di sekolah-sekolah sampai sekarang itu tauhid rububiyah namanya. Yang dikembangkan pertama sekali dahulu oleh Abu Hasan Asy'ari di abad keempat Hijriah. Abu Hasan Asy'ari, tauhid rububiyah. Rububiyah itu berasal dari perkataan Rabbul Alamin. Ya, Tuhan sebagai Rabbul Alamin. Saya berpendapat bahwa mempercayai adanya Tuhan sebagai Rabbul Alamin itu tak usah diajarkan. Karena sudah built in di dalam diri manusia itu ada kepercayaan akan adanya Allah, pencipta langit dan bumi. Mengapa tidak perlu? Karena itulah sudah ada dalam hati kita nih. Kepercayaan itu. Tidak ada orang yang tidak percaya akan adanya apapun namanya, ada yang mengatakan super power, ada superhuman, apapun namanya, sesuatu yang mutlak yang menguasai dunia ini, yang menciptakan alam ini. Tuhan sebagai Rabbul Alamin. Ya. Mengapa tidak perlu? Tadi saya katakan sudah ada dalam hati kita ini. Dan mengapa tidak perlu sekali lagi? Karena kalaupun saudara hakul yakin akan adanya Allah sebagai Rabbul Alamin, saudara itu belum menjadi muslim. Apakah ada makhluk yang paling yakin, melebihi yakinnya iblis, akan adanya Allah sebagai Rabbul Alamin? Tapi iblis kan tidak Islam. Ya. Coba lihat surat Al-A'raf, surat 7 ayat 11 sampai 18. Coba semak. Jumpa surat 11 A'raf. Ya.
Coba semak. Tuhan memperinci dialog antara dia dengan iblis. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan kamu, dan kamilah yang telah menyempurnakan bentuk kamu, dan kamilah yang telah memerintahkan kepada seluruh malaikat supaya sujud kepada Adam. Mereka sujud kecuali iblis. Mereka tidak masuk kepada kelompok yang mau sujud. Maka Tuhan bersabda, waqala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud padahal aku telah perintahkan? Jawab iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, surat berapa, ayat berapa itu, ayat berikutnya ya. Maka iblis mengatakan, aku kan lebih baik dari dia. Dari Kau manusia. ciptakan aku dari api, kan dia kan dari tanah. Adam kan diciptakan dari tanah kan, manusia. Nah, inilah jawab iblis. Maka Tuhan mengatakan, fahbit minha, fama yakunu an tatakabara fiha, fakhruj innaka minas saghirin. Enyah kau dari sini, tak pantas kau menyombongkan diri di tempat ini. Keluar tempatmu di neraka. Ah, ini vonis Tuhan. Ya, iblis ini saya pikir kalau secara ilmiah ya, ilmiah dalam arti kata ilmu fisika, betul juga logikanya itu. Dia dibuat dari api, manusia dibuat dari tanah. Ya, mana lebih hebat api dengan tanah? Tanah tanpa air kan ada gunanya. Tanah itu bisa menumbuhkan sesuatu kalau ada air. Tidak ada air tidak bisa apa. Api tanpa tolongan apa-apa bisa membakar. Ya kan? Jadi memang lebih hebat api dari air. Tapi inilah yang dimarahkan Tuhan. Sikapnya yang menyebut-nyebut asal usul. Ya, ini yang kemudian penyakit iblis yang diturunkan, ditularkan kepada manusia. Yang sering manusia yang suka menyebut-nyebut dirinya keturunan bagus. Padahal sama-sama dari tanah kan. Iblis kalau menganggap dirinya lebih masih lumayan, dia dari api kan. Tapi sikap sombongnya itu Tuhan marah, sehingga Rasulullah pernah mengatakan diharamkan surga itu bagi seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kibir walaupun sebesar darah, sebesar atom. Apa itu penyakit kibir? Itulah sombong. Tuhan sangat benci kepada penyakit sombong itu. Kibir itu artinya membesarkan diri. Mau tanya deh. Kalau bagaimana dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu, bagaimana dia bisa terpengaruh gitu? Sedangkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu, sedangkan dia dari lahir itu katanya sudah percaya gitu. Ya, orang tidak percaya kepada Tuhan itu sebetulnya tidak ada. Hanya dalam keadaan senang saja tidak percaya kepada Tuhan. Kalau dalam keadaan bahaya itu di Quran diceritakan dalam banyak surat, banyak ayat itu. Manusia ini kalau dalam keadaan belayar, tenang air dan sebagainya, semuanya berfoya-foya. Tapi dalam keadaan dikepung oleh ombak dan sebagainya, semuanya berdoa itu. Dan saya selalu mengalami itu. Ya, orang minum seenaknya minum air keras dan sebagainya. Air keras, minuman keras maksud saya. Keras. Ya, di kapal terbang itu, maaf ya. Tapi kalau sudah datang diumumkan kapal terbang itu umpamanya begini-begini sampai sayapnya itu hampir patah kelihatan, itu semuanya berdoa itu. Yang tadinya ketawa-ketawa semuanya berdoa. Meskipun dia tadinya tak peduli sama agama. Itu kondisi situasi itu. Terus kalau misalnya yang kayak komunis gitu, dia bagaimana bisa? Komunis itu kan itulah, maka di Quran tidak ada ayat, tidak ada kata-kata bahkan yang artinya ateis, tidak ada. Sehingga bahasa Arab sekarang kehilangan satu kamus, satu item dalam vocabulary-nya. Tidak ada ateisme. Orang-orang pakar seperti saudara Dr. Nurhalis Majid dalam satu panel diskusi dengan saya mengatakan bahasa Arab ateis itu la ilahiyah. Oke lah, itu bahasa Arab modern. Tapi Quran ada enggak perkataan la ilahiyah? Enggak ada. Quran tidak pernah bicara tentang ateis atau ateisme. Mengapa? Nanti akan saya kupas bahwa tidak mungkin orang itu ateis. Orang komunis itu ada Tuhannya. Apa Tuhannya? Komunisme.
Suatu masyarakat yang dirumuskan oleh Lenin dalam bukunya Manifesto Communism. A society or communism where everyone according to his ability and everyone according to his need. Setiap orang bekerja menurut kemampuannya, tetapi mendapat gaji sesuai dengan kebutuhannya. Mana ada itu? Tapi itulah yang dirindukan oleh masyarakat komunis. Suatu sistem pemerintahan di mana setiap orang bekerja menurut kemampuan dan setiap orang mendapat upah sesuai dengan kebutuhannya. Ya, saudara sebagai seorang sarjana, tapi anak saudara tidak ada atau anak saudara satu, ya gaji saudara ya cukup untuk bertiga saja sama istri sama anak satu. Ada seorang yang bodoh tidak bisa jadi sarjana, dia hanya bisa jadi tukang pel atau tukang kebun, ya motong rumput tapi anaknya 12, gajinya lebih besar dari saudara. Saudara mau kayak gitu? Apa yang merangsang orang untuk maju kalau gitu? Ini yang menyebabkan Rusia akhirnya bangkrut kan? Mana ada komunis sekarang? Bang Iman, kalau bagaimana kan caranya untuk kita jangan mentuhankan sesuatu? Adakah caranya? Ini yang akan kita pelajari nih. Ini yang sedang kita pelajari nih. Cobalah sabar mengikutinya. Pertama sekali saudara harus tahu dulu apa itu Tuhan. Tuhan itu ialah segala sesuatu yang mengurangi kemerdekaan manusia. Segala sesuatu yang mengurangi kemerdekaan kita, termasuk diri kita sendiri. Itu yang dikatakan Einstein tadi. Atau dikatakan di Quran, afraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Betapa banyak orang yang mengilahkan hawa nafsunya. Ya, mengilahkan dirinya. Hawa itu segala sesuatu yang datang dari diri kita. Cetusan hati itu hawa itu. Itu Einstein mengatakan the measure of a human being is determined by the sense of he attained the liberation from self. Ya. Maaf Bang. Iya. Saya ingin nanya yang tadi mengenai iblis itu. Saya ingin tahu perbedaan apa dengan iblis dan jin itu, dan saya pernah baca pada sebuah buku. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi yang paling pokok yang belum selesai dari tentang iblis itu, ya, dia diusir oleh Tuhan masuk neraka kan? Tapi dia bargaining, tengok. Dia menawar. Saya lanjutkan ya, ayat berikutnya apa katanya? Ketika Tuhan mengatakan, keluar kau, tempat di neraka. Dia bilang apa? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Jangan sekarang dong masuk nerakanya. Postpone. Tunda sampai hari kiamat. Tapi Tuhan ya, ada satu sifat Tuhan yang disalahgunakan oleh iblis. Apa itu sifat Tuhan? Yang sangat penting. Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu dua sifat Tuhan yang paling penting. Itu yang paling banyak kita ulang. Dengan sifat Ar-Rahman, Tuhan itu bagaimana? Dia tidak bisa menolak permintaan orang. Itulah. Itu maka Tuhan marah kepada kita kalau kita tidak mau berdoa. Banyak orang malas berdoa karena sombongnya itu, merasa tidak perlu sama Tuhan. Itu yang dimarah Tuhan. Padahal Tuhan itu kalau diminta mesti dikabulkan. Tengok iblis yang sudah jelas durhaka, ya, dia minta lagi, anzirni ila yaumi ba'ats. Undurkan dong sekarang. Jangan sekarang, nanti dong masuk nerakanya. Maka Tuhan mengatakan, innaka minal mundarin. Sesungguhnya hukumanmu ditangguhkan. Tapi apa respons iblis? Ayat berikutnya apa dia bilang? Fabima awaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ingat syakirin ini. Karena engkau telah menghukum aku, maka aku akan halangi anak cucu Adam ini dari jalanmu yang lurus. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, sehingga tidak banyak kau jumpai mereka itu yang pandai bersyukur. Kalau manusia sekarang tidak mengerti arti syukur pun, itu adalah prestasi daripada iblis. Tapi yang menjadi pokok di sini, dapatkah saudara mengatakan iblis itu tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa? Enggak. Bagaimana dia bargaining sama Tuhan tawar-menawar? Tidak mungkin dia tidak percaya akan adanya Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Tapi itu saya katakan, sekadar percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu baru ilmu iblis itu. Ya, itu percaya kepada Tuhan Maha Esa itu ilmu iblis baru itu, belum Islam. Islam itu tadi artinya apa?
kesediaan untuk tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Jadi sekadar percaya kepada adanya Allah sebagai Rabbul Alamin tidak cukup. Yang penting bagaimana mengilahkan hanya Allah. Merelakan diri didominasi hanya oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan sikap la ilaha illallah. Persetan semua ilah kecuali Allah. Itulah yang dinamakan the ultimate declaration of independence. Dan kemudian menjadi merdeka ya. Iya, deklarasi kemerdekaan yang paling tinggi itulah la ilaha illallah. Nah, soalnya mampukah kita membebaskan diri kita dari segala macam bentuk dominasi siapapun kecuali dominasi Allah. Nah, apa Dek mau ditanyakan tadi? Sudah habis ini waktunya. Sudah habis waktunya. Sambung lagi episode yang nanti akan kita datang kalau gitu. Sambung ya. Baik, para pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah, kita tadi ditutup dengan suatu kalimat yang amat luar biasa, Declaration of Independence, yaitu proklamasi dari kemerdekaan kita. La ilaha illallah. Bila orang ingin merdeka, maka hanya satu Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian Tuhan ternyata bisa juga kita menuhankan atau Tuhan kita itu harta, kedudukan, wewenang, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kita mampu mendalami ini agar kita sedikit demi sedikit naik nanti dari titik nol itu, lalu naik ke atas menjadi seorang insan kamil. Ya, insan kamil yang akan mendapatkan hidayah. Dan insya Allah melalui Hikmah Fajar bersama Bang Imad, kita lebih mendalami, mensyukuri nikmat, dan kemudian kita mampu mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Terima kasih atas perhatian dari seluruh pemirsa dan Bang Imad serta adik-adik dari Perbanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.